Arabia TV, kita bisa belajar bahasa Arab bersama-sama di channel kami yang lain, Arab Mudah Channel. Pembelajarannya mudah, asyik, dan nyaman. Materi-materi bahasanya berbeda, fokus bahasanya berbeda, durasi dan sistematikanya juga berbeda. Dapatkan kemudahan, keasyikan, dan kenyamanan dalam belajar bahasa Arab secara aplikatif. Silakan kunjungi, subscribe, dan share. Arab Mudah Channel, mudah, asyik, dan nyaman. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang penyimak channel Arabia TV. Pertanyaannya bisa kita temukan di salah satu komentar yang ada pada salah satu video yang ada pada channel Arabia TV. Pertanyaannya disampaikan oleh pemilik akun Pencari Cuan. Tentu saja saya tidak tahu siapa nama asli dari pemilik akun ini dan juga tidak tahu di mana beliau tinggal dan dari daerah mana. Beliau bertanya, apakah isim masdar itu selalu mansub? Saya ulangi. Beliau bertanya, apakah isim masdar i'rabnya selalu mansub? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini perlu saya sampaikan di awal-awal bahwa dalam ilmu tasrif atau ilmu sorof, fi'il dan isim memiliki beberapa sigot. Sigot itu adalah bentuk kata. Untuk fi'il misalnya sigot fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, dan fi'il nahi. Sedangkan untuk isim ada beberapa sigot seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Nah, beliau bertanya, apakah isim masdar itu i'rabnya selalu mansub? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Isim masdar adalah isim yang mu'rab, bukan mabni. Karena mu'rab, maka dia bisa berposisi sebagai rafa alias marfu, bisa berposisi sebagai nasab alias mansub, dan juga bisa berposisi sebagai jar alias majrur. Isim masdar i'rabnya bisa marfu, bisa mansub, juga bisa majrur. Ada 3 i'rab untuk isim, termasuk isim masdar. Lalu kenapa ada pertanyaan apakah isim masdar selalu mansub? Nah, ini menarik, perlu kita bahas. Seperti yang kita sama-sama ketahui dan seperti yang sama-sama kita pelajari, kalau kita belajar tasrif, itu biasanya tasrif dimulai penyebutannya dari fi'il madhi, lalu fi'il mudhari, kemudian isim masdar. Dan isim masdarnya pun ada 2. Ada masdar ghairu mimi dan masdar mimi. Masdar yang diawali oleh huruf mim. Kemudian diikuti oleh isim dhamir, lalu berikutnya dengan isim fa'il, berikutnya isim isyarah, lalu isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan terakhir isim alat. Sebagai contoh misalnya tasrif untuk kata yang wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fa'ala fil madhi, yaf'ulu fil mudhari, fa'lan isim masdar, wa maf'alan juga isim masdar, tapi masdarnya masdar mimi. Kata yang lain misalkan kata misalnya nasoro. Nasoro yansuru nasron wa mansoron. Kata nasron itu isim masdar, dibaca fathatain, berarti mansub. Sama dengan fa'lan, tadi juga dibaca fathatain, akhirnya, huruf akhirnya, berarti mansub. Contoh kata yang lain, doroba yadribu dorban wa madroban. Contoh yang lainnya, jalasa yajlisu julusan wa majlisan.
Contoh yang lainnya, dakhala yadkhulu dukhulan wa madkhalan dan seterusnya. Setiap kali kita mentasrif, maka ketika kita menyebut isim masdar, itu dalam tasrif itu masdar selalu dibaca nasab alias mansub. Fa'lan, nasron, dorban, julusan, sujudan, duhulan, dan sebagainya. Nah, sehingga karena setiap kali kita mentasrif isim masdar selalu dibacanya nasab alias fathatain, maka mungkin sebagian kita atau kebanyakan kita yang belajar tasrif mengira bahwa isim masdar itu selalu harus dibaca dalam keadaan nasab alias fathatain atau mansub alias fathatain. Nah, sebenarnya itu hanya metode dalam pembacaan tasrif. Kenapa dalam tasrif isim masdar selalu dibacanya fathatain alias nasab atau mansub? Karena sebelum isim masdar itu ada fi'il, tepatnya fil madi dan fil mudhari. Contoh, nasoro yansuru nasron. Nah, kata nasron itu adalah isim masdar, isim yang diawali oleh dua fi'il, yakni fil madi nasoro dan fil mudhari yansuru. Lalu kenapa nasron isim masdar itu dibacanya fathatain alias mansub? Itu karena diawali oleh fi'il terlebih dahulu. Kata nasoro fil madi fi'il, yansuru fil mudhari juga fi'il. Maka isim masdar sesudahnya dibaca dengan nasab. Kenapa dibaca dengan nasab? Karena itu ditempatkan sebagai maf'ul mutlak. Nasoro yansuru nasron. Nasron di situ kedudukannya adalah sebagai maf'ul mutlak. Dakhala yadkhulu dukhulan. Dukhulan juga sebagai maf'ul mutlak. Sajada yasjudu sujudan. Sujudan juga sebagai maf'ul mutlak. Karuma yakrumu karomatan. Karomatan juga berposisi sebagai maf'ul mutlak dari kata karuma yakrumu atau dari fi'il sebelumnya. Itulah sebabnya dalam tasrif yang kita baca, kalau kita mentasrif sebuah fi'il secara sempurna lengkap dari fi'il madi, mudhari, masdar, dan seterusnya, maka masdar dibacanya dengan harokat fathatain, sehingga i'rabnya adalah nasab alias mansub. Itu. Nah, tetapi ketika sebuah isim masdar diterapkan dalam kalimat yang lain, dalam kalimat yang sempurna, bukan diawali oleh kata yang asalnya, misalkan kata nasron tidak diambil dari kata nasoro, maka kata nasron itu ketika ditempatkan dalam kalimat yang berbeda, maka isim masdar tersebut i'rabnya tergantung posisinya dalam kalimat. Bisa sebagai rofa, bisa sebagai nasab, dan juga bisa sebagai jar alias majrur. Sebagai contoh, misalkan kita bisa ambil kata hamida. Hamida fil madi. Mudhari'nya adalah yahmadu. Isim masdarnya adalah hamdan. Hamida yahmadu hamdan. Hamdan di situ kedudukannya kalau digabungkan dengan kata hamida yahmadu, maka hamdan posisinya atau kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Dan sebagai maf'ul mutlak, maka tentu saja i'rabnya adalah nasab. Dan ciri nasabnya adalah fathah zahirah fi akhirih. Fathah yang jelas, yang nampak di akhirnya. Tetapi ketika kata hamdan diletakkan dalam kalimat-kalimat yang berbeda, maka harokat atau i'rab dari hamdun itu bisa berbeda-beda. Bisa hamdun domah, bisa hamdan fathah, bisa hamdin kasroh. Sebagai contoh, misalkan bisa kita lihat dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan kata alhamdu. Alhamdu itu berasal dari kata hamdun. Terus diawali oleh alif lam sebelumnya. Sehingga kata hamdun menjadi alhamdu. Tanwinnya hilang. Nah, alhamdulillahi Rabbil Alamina. Kenapa di situ alhamdu harokat du-nya domah? Karena kata alhamdu dalam kalimat tersebut kedudukannya sebagai mubtada. Dan mubtada i'rabnya adalah rofa. Berarti alhamdu adalah ismun marfu'un, isim yang marfu. Kenapa marfu?
karena kedudukannya sebagai mubtada dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh yang lain, walillahil hamdu. Walillahil ham kalau dibaca lengkap adalah walillahi alhamdu. Alhamdunya juga dhammah. Kenapa alhamdu dibaca dhammah? Karena kedudukannya dalam kalimat walillahil hamdu, alhamdu adalah sebagai mubtada muakhar. Dan mubtada muakhar i'rabnya adalah rafa. Maka alhamdu adalah ismun marfu'un. Itu contoh alhamdu yang i'rabnya sebagai rafa. Alhamdulillahirabbil alamin dan walillahi alhamdu. Sekarang kita ambil contoh untuk kata hamdun yang i'rabnya sebagai nasab atau mansub. Misalkan dalam kalimat nahmadullaha hamdan katsiran kama amara. Nahmadullaha hamdan katsiran kama amar. Kama amara. Nahmadu allaha. Nahmadu fil mudhari, allaha maf'ul bihi, hamdan katsiran. Hamdan, kenapa fathatain? Karena kedudukannya adalah sebagai maf'ul mutlak dari kata nahmadu. Seperti yang kita sama-sama ketahui, maf'ul mutlak adalah isim masdar yang datang setelah kata lain sebelumnya yang satu akar kata dengannya. Nahmadu dengan hamdan, satu akar kata. Khoroja dengan khurujan, satu akar kata. Dakhala dengan dukhulan, satu akar kata. Maka kalau kita menemukan isim masdar yang diawali oleh kata lain sebelumnya yang satu akar kata, maka isim masdar itu kedudukannya adalah sebagai maf'ul mutlak. Dan sebagai maf'ul mutlak, maka i'rabnya adalah nasab alias mansub. Maka kalimat nahmadullaha hamdan katsiran kama amaro, kata hamdan itu mansub karena kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Itu contoh hamdan yang i'rabnya sebagai nasab alias mansub. Nah, sekarang kita akan berikan lagi contoh yang lainnya untuk hamdun yang i'rabnya sebagai jar atau majrur. Misalnya subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Perhatikan ada kata wa bihamdihi. Di situ ada huruf-huruf wa, lalu bi, dan hamdihi. Bi huruf jar, maka kata sesudah huruf jar berarti majrur. Ismun majrurun. Sehingga kata hamdun ketika diawali oleh bi, maka harokatnya berubah. Semula hamdun menjadi kasroh. Maka subhanallah wa bihamdihi. Bukan wa bihamduhu atau bukan wa bihamdahu. Kenapa wa bihamdihi? Karena kata hamdi menjadi majrur karena diawali oleh huruf jar berupa bi. Nah, sehingga kesimpulannya isim masdar itu kalau ditempatkan dalam kalimat, i'rabnya tergantung posisinya dalam kalimat. Ia bisa menjadi marfu kalau memang dia berada dalam kalimat yang posisinya sebagai rafa. Ia sebagai mansub kalau ia berada dalam kalimat yang posisinya sebagai nasab. Ia juga bisa menjadi majrur kalau dalam kalimat ia berposisi sebagai jar. Misalnya kalau diawali oleh huruf jar atau sebagai mudhof ilaih. Nah, kesimpulannya isim masdar itu i'rabnya bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Adapun mengapa isim masdar dalam tasrif selalu dibaca fathatain alias nasab, itu adalah sebuah metodologi cara membaca tasrif karena sebelumnya diawali oleh fi'il. Tepatnya fil madhi, lalu fil mudhari, kemudian isim masdar dan seterusnya. Sehingga isim masdar situ ditempatkan sebagai maf'ul mutlak dari dua fi'il yang datang sebelumnya. Nasoro yansuru nasron. Nasron adalah maf'ul mutlak dari kata nasoro dan yansuru. Jalasa yajlisu julusan. Julusan adalah maf'ul mutlak dari kata jalasa yajlisu. Begitu seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat.